Saya mau dongengin hujan biar tenang. Hujan itu asalnya dari laut. Kata Allah dalam Al-Quran, was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki pantulan kembali. Kata Syekh Al-Bantari dalam tafsirnya, ail matar, yang memiliki hujan. Jadi hujan itu dari laut. Laut naik ke atas, diam, turun tuh, namanya hujan. Dan itu pelajaran. Air laut itu butak. Tahu butak nggak? Apaan? Keruh. Naik ke atas, turun, jadi benih. Kita kudu kayak hujan. Yang tadinya pikiran kita kotor, kumpul di majelis haul, pulang kudu bening. Jadi haul itu kalau mau disederhanakan begitu kayak martabak. Jadi kalau kita pengen cari hukum dari Quran sebagai sumber primer hukum, cari ada nggak ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna martabak halalun, kan nggak ada. Cari di hadis oleh Rasulullah SAW, al-martabak halalun, kagak ada. Kalau nggak ada nih, jangan judul, yang harus dilihat isi. Apa tuh martabak isinya? Di dalamnya ada kacang, ada tepung, mentega, ada keju, ada coklat, diaduk, namanya martabak. Kacang tuh halal, tepung halal, gula halal, mentega halal, coklat halal, diaduk jadi satu, namanya martabak. Maka martabak tuh hukumnya halal. Dari mana? Iya, dari isinya. Haul itu satu acara yang dibuat, yang di dalamnya ada 5 perilaku utama yang islami, yang dituntun oleh Nabi, yang dibuat ketika seorang muslim telah wafat, berlalu setahun demi setahun. Ini berlalu. Ini namanya haul. Mana 5 perilaku utamanya? Di dalamnya ada qiraatul Quran, baca Quran, baca Yasin, baca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, awal Baqarah, tengah akhir. Di dalamnya ada qiraatul adhkari syarifah, baca la ilaha illallah. Di dalamnya ada qiraatul doa, baca doa wahbah, orang kita sebut doa roh. Di dalamnya ada sedekah. Di dalamnya ada silaturahim. Ini namanya komposisi isi. Isi ini yang kita bedah. Baca Quran, ajaran Nabi bukan? Hah? Ajaran Nabi bukan? Halo, kedengeran gak sih? Ajaran Nabi bukan ya? Ajaran Nabi. Baca Quran, ajaran Nabi. Baca la ilaha illallah, ajaran Nabi bukan? Hah? Ajaran Nabi. Baca sholawat, ajaran Nabi bukan? Silaturahim, ajaran Nabi bukan? Sedekah, ajaran Nabi bukan? Nah, ini diaduk nih, muani. Jadi satu dalam satu panci, namanya mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil masyriqaini wa rabbil maghribain, alladhi amara al-mu'minina bibirril walidain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, sayyidis saqalain wa jamalil kaunain, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min ahli sa'adah fid darain. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muttaghawith yantadhiru da'watan min akhihi
au abihi au ibnihi au sadiqihi fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatir, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di Pondok Cabe, wabil khusus guru-guru kita, Ustaz Haji Hendi Asikin SQMA, Ustaz Yahya Ubay, Ustaz Haji Taufik, dan juga para asatid lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, sehingga terus membimbing, mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus sahibul bait Ustaz Amin beserta keluarga besarnya, kita berdoa bersama selalu beliau diberikan limpahan barokah oleh Allah karena baktinya beliau kepada ayah bunda, keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sufi besar dari Mesir, pembangun thariqah Syadiliyah ketiga sesudah Al-Imam Abul Hasan Asyadili meninggal dunia di Khumaisar, Mesir dekat Sudan. Dilanjutkan oleh khalifahnya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, makamnya di Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Beliau meninggal dunia diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Ahmad bin Abdul Karim ibni Athaillah Sakandari, yang dikenal dengan Imam Ibnu Athaillah, yang wafat tahun 709 Hijriah, makamnya di Jabal Muqatta di Kairo. Di dalam kitab beliau Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan, ni'matani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin anhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Kata Imam Ibnu Athaillah, saudara, ada dua nikmat yang mana makhluk tidak akan lepas dari dua nikmat ini, siapapun dia. Kucingkah dia, kambingkah dia, sapikah dia, bahkan manusiakah dia, makhluk Allah tidak akan lepas dari dua nikmat ini. Yang pertama namanya nikmat ijad, dan kedua namanya nikmat imdad. Nikmat ijad itu artinya nikmat diadakan dari tadinya tidak ada, namanya disebut nikmat ijad. Nikmat imdad itu artinya nikmat pertolongan Allah untuk kebutuhan dia selama ada di alam dunia, namanya disebut nikmat imdad, saudara. Berbicara nikmatul ijad itu ada dua. Ada namanya ijad hakiki dan ada namanya ijad sababi. Ijad hakiki itu ada secara hakikat. Ini nikmat ijad hakiki kita dari Allah. Semua kita nggak ada di alam dunia, lalu Allah adakan dari tidak ada menuju kepada ada. Ini namanya disebut nikmat ijad hakiki. Kedua, nikmat ijad sababi. Adanya kita dari Allah tidak gedebluk dari langit. Ada proses, ada wasithah,
ada media, ada sebab, maka disebut nikmat ijad sababi. Sebab kita ada ini, ada ayah bunda kita, ada kakek nenek kita yang kita hauli pagi ini, almarhum orang tua kita Haji Asmali bin Haji Abdurrahim, Haji Mardani bin Haji Abdurrahman, dan juga ibunda Haja Mu'inah binti Haji Muhammad Amir. Ini kita hauli. Ini namanya kita dikasih nikmat ijad sababi. Sebab ayah bunda kita lah, kakek nenek kita, kita ada di alam dunia. Maka haul, betapa pentingnya haul. Lebih-lebih di bulan Sya'ban, yang dalam bahasa Betawi bulan ruah, bulan di mana kita ingat kepada arwah para leluhur kita sebelum memasuki ibadah siam Ramadan. Maka haul ini hakikatnya kesyukuran. Kesyukuran kita sebagai anak kepada Allah atas dianugerahi nikmat ijad sababi. Ada ayah bunda kita. Ini nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Nikmat ijad sababi. Maka Al-Quran berbicara ijad hakiki dan ijad sababi selalu digandengkan tanpa ada pemisah dan tanpa ada jarak hadirin. Dalam surat Isra, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan oleh Tuhan. Dalam satu tafsirnya telah mewasiatkan Tuhan, dalam tafsir yang lain telah memerintahkan kepada Tuhan. Telah perintahkan kita dua hal. Satu, alla ta'budu illa iya, kita disuruh menyembah hanya Allah. Kenapa? Sebab ijad hakiki kita dari Allah. Kita dulunya nggak ada, sekarang ada. Namanya dapat nikmat ijad. Nantinya kita nggak ada. Ini alla ta'budu illa iya, kita kudu menyembah Allah karena kita tidak menciptakan diri kita. Kalaulah kita mencipta diri kita, pasti kita isi diri kita dengan kesifatan-kesifatan kesempurnaan. Hidung kita, kalau kita nyiptain diri, kira-kira mau dibikin mancung apa besek? Hah? Mancung. Kulit kita kira-kira hitam apa putih? Tuh. Karena kita bukan mau kita ada di dunia, ada zat lain yang mau untuk kita hadir di jagat raya, bukan untuk sengsara. Inna rabbaka yukhrijuka minal adam ila hadid dunya la liyasqiya bal yus'idak. Tuhan menghadirkan kita dari tidak ada menuju kepada ada di jagat raya ini, bukan untuk membuat kita pusing, bukan untuk membuat kita stres, tapi untuk membuat kita bahagia. Tidak ada kita dibuat susah, nggak ada. Kesusahan itu karena kita taruh di otak kita. Begitu. Itu yang membuat kita susah. Begitu. Yang nyalon siapa, yang stres kita, itu ulah kita. Begitu. Yang nyalon aja biasa-biasa aja, sampai tengkara sama tetangga. Begitu. Itu karena kita ditaruh stres di otak kita. Begitu. Kayak kemarin corona, kita yang jadi stres, bukan Tuhan. Dibuat susah diri hidup kita. Lo masjid dekat rumah kita tutup, tempat mancing kita buka. Begitu. Kan yang membuat stres kita. Gitu. Sampai kita alokin juga orang ke masjid. Sok suci, sok suci. Begitu. Begitu. Yang mancing tadi kata, ya sok kagak suci kagak juga. Jadi begitulah kita hidup.
kadang yang enggak. Hidup kita. Jadi ini stres itu ulah kita. Karena kita buat hidup stres. Kayak corona, kayak kiamat aja. Sholat aja berjarak. Kan gara-gara stres kita. Pada waktu kita naik motor pulang masjid lah rapat. Enggak ada tuh jarak. Jadi puyeng itu ulah kita. Tuhan hadirkan kita bukan untuk puyeng. Orang banyak nikmat Allah yang diberikan sama kita. Oksigen gratis. Kalau beli berapa? Darah kita masih ngalir di badan kita. Kalau cuci darah kayak orang-orang berapa? Capek. Bukankah itu nikmat dari Allah yang perlu kita ingat-ingat dan ditaruh di otak biar kita nggak stres? Begitu. Yang kita ingat yang susah-susah, ini jadi stres. Boro yang ditaruh di hati kita itu nikmat-nikmat Allah. Itu mah orang lain yang ngata-ngatain kita masih ingat mulu di hati. Sampai dia mati masih ingat juga. Begitu. Mau ngapain yang kayak begitu ditaruh di hati? Ini yang bikin stres. Begitu. Tetangga ke beli motor, kita yang stres. Ya Allah. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Mau ngapain? Temen kita kebeli rumah, stres. Mengapa? Hidup. Begitu. Ini ada masalah di hati kita. Tuhan gak pengen itu. Hadirkan kita biar kita bahagia. Coba kita pikirin asal kita. Dari mana yang encer? Kayak begitu. Jadi kayak begitu. Kan hebat. Hebat tuh. Udah kayak begini nih, nggak ada yang sama nih yang hadir di Pondok Cabe. Mukanya nggak ada yang sama. Jangan kita bicara laki sama perempuan. Sesama laki, sesama perempuan, nggak ada yang sama. Sejagat raya, sejak Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang sama. Mirip ada, sama nggak? Itu di muka sudah. Belum sidik jari, nggak ada yang sama. Hebat nggak yang bikin kayak begitu? Hebat sudah. Ma khalaqta hadza batila. Ini sidik jari nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Muka nggak ada yang sama. Maka boleh tanya sama polisi, bikin sketsa. Kalau yang sama bisa salah tangkap. Nggak ada sudah. Itu hebatnya Allah. Maka kita ini hadir untuk bahagia. Tuhan hadirkan kita. Begitu. Openin kita di perut ibu. Bagaimana kita hidup? Warung Padang orang ngerti kita. Perut ibu, makan kita bagaimana? Dipikirin. Ada tali pusar nyambung ke rahim ibu kita. Yang ibu kita makan, kita makan. Yang ibu kita minum, kita minum. Diopenin. Lobang nggak ada. Muanya. Kita bagaimana? Jangan takut. Kalau Tuhan yang ngopenin, nggak perlu kita Di perut ibu itu kita makannya Tuhan yang pikirin. Allah begitu yang pikirin. Maka bagaimana kita kencing kita kagak. Maka di surga nanti begitu. Bagaimana kita makan nya? Nggak ada. Uang Tuhan yang jamin. Kalau Tuhan yang jamin, maka itu semuanya enak. Sampai kita lahir ke dunia, tali pusarnya putus. Tali pusar. Makan kita bagaimana? Allah kasih tuh. Ibu kita namanya Halbah, kolostrum. Apa itu kolostrum? Susu pertama untuk hepatitis A, hepatitis B, daya tahan tubuh. Faedahnya kayak inkubator. Ini mengalami dunia baru nih orang. Maka dikasih dengan jatah kalau anaknya laki, air susunya banyak. Ibu-ibu. Kalau anaknya perempuan dikit, udah dipikirin sama Allah. Lidzakari mislu hadzil unsayayn. Bagi bayi laki-laki dikasih jatah ASI 2 perempuan. Dahsyat. ASI, apa artinya ASI? Itu kalau sampean manggil orang tua ibu, kan sampean kan panggilnya mama, Asma. Begitu. Panggil air susu, iya. Nah, yang benar orang dulu ibu, maka sebut ASI, bener nggak? Begitu.
Siapa yang panggilnya Bunda? Asbun. Begitu. Asbun tuh ketemunya sama omon-omon. Gitu. Sorry ya. Tuh saudara, asih dipikirin sama Allah. Dan ibu kita dikasih naluri, ini pup, ini lapar. Itu Allah tuh pikirin kita. Terus saja diopenin sama Allah. Dikasih nikmat ijad, imdad. Ijad sababi ada ayah bunda kita. Dan kita perlu bersyukur kepada orang tua. Maka yang keduanya wabil walidaini ihsana, pakai waw. Kalau kata Ustaz Hendi huruf atof, waw, bukan pakai fa. Fabil walidaini huruf atof juga, tapi artinya lalu. Summa, kemudian enggak. Dan tuh bersama. Artinya bersama. Bila orang itu bakti sama Allah, indikatornya dia bakti sama orang tua. Itu gerimis. Udah belum? Udah. Oh, gerimis ya. Agak geser aja biar angkat duduknya. Saudara sekalian, arti wabil walidain ini, fandur ya akhi, kaifa qarana rabbuka at-tauhida ma'al birri bil walidain. Coba renungi sama kita, kenapa Allah gandengkan tauhid yang benar dengan jadi anak yang benar. Dalam surat yang lain, surat apa ya, Luqman, anishkurli wali walidaik, pakai waw. Bersyukur kepadaku kemudian kamu syukur kepada Allah. Bukan. Bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Sini nih depan. Enggak apa-apa. Hujan tuh biar adem, betul nggak? Karena suasananya panas lagi, rame banget di grup, nggak kelar-kelar. Sampai teman saya nyontok juga, ampun banget. Zaman akhir dia ngajak keluarganya makan di warung Padang sama anak-anaknya, diajak makan baru pulang dari pondok Jawa Timur liburan. Ditanya tuh orang Padang berapa bayarnya, 750.000. Mahal amat. Kagak pakai dihitung, ini pakai quick count. Begitu. Kalau pengen atu-atu di kasir pakai real count. Begitu. Ada aja. Begitu. Ini udah apa belum itu? Oh belum. Enggak apa-apa. Namanya umpel-umpelan, bahasa awamnya. Umpel-umpelan. Bahasa Gandaria. Ini saya potong dulu cerita hujan. Hujan. Jadi hujan ini pelajaran. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Ben. Udah. Saya mau dongengin hujan biar tenang. Iya. Hujan itu asalnya dari laut. Dari laut. Kata Allah dalam Al-Qur'an, was-sama'i dzatir raj'a. Demi langit yang memiliki pantulan kembali. Kata Syekh Al-Bantani dalam tafsirnya, ail matar, yang memiliki hujan. Jadi hujan itu dari laut naik ke atas, diam, turun tuh namanya hujan. Dan itu pelajaran. Air laut itu butak. Tahu butak nggak? Apaan? Keruh. Naik ke atas, turun jadi benih. Kita kudu kayak hujan. Yang tadinya pikiran kita kotor, kumpul di majelis hawa, pulang kudu bening.
insya kayak hujan. Air hujan tuh asin, bener nggak? Gitu, naik ke atas, diam, turun, jadi tawar. Nah, yang tadinya kelakuan kita asin, berangkat menuju majelis haul, pulang kudu tawar menyejukkan, insya tuh hujan begitu. Jadi kita jangan kalah air hujan, begitu, cakep hujan, begitu. Nih balik. Wabil walidaini ihsana dalam surat Luqman, anishkurli wali walidai, bersyukurlah anda kepadaku, kata Allah, karena anda mendapat nikmat ijad hakiki. Wali walidai, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu karena anda mendapatkan nikmat ijad sababi. Ayah bunda kita open sama kita, ngurus sama kita, maka patutlah kita mengenang kebaikan-kebaikan dari apa yang diberikan oleh orang tua kita. Salah satunya haul. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh agama untuk kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsana ini enggak ada fiilnya, namanya langsung maf'ul mutlak. Kata kerjanya diumpetin sebagai isyarat bahwa baktinya anak kepada orang tua lintas batas waktu. Mau orang tua masih hidup, mau orang tua sudah meninggal dunia, kita jadi anak kudu bakti sama orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Bagaimana kita ihsan lil walidain? Caranya yang diatur oleh agama. Kalaulah sudah meninggal dunia seperti ini, sebutannya baru haul, isinya dari dulu. Jadi haul itu kalau mau disederhanakan begitu, kayak martabak. Kayak apa? Martabak. Jadi kalau kita pengen cari hukum dari Quran sebagai sumber primer hukum, cari ada nggak ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu inna martabak halalun, kan nggak ada, kagak ada. Cari di hadis, qala Rasulullah SAW al martabak halalun, kagak ada. Kalau nggak ada nih, jangan judul, yang harus dilihat isi. Apa tuh martabak isinya? Di dalamnya ada kacang, ada tepung, mentega, ada keju, ada coklat, kan begitu. Diaduk, namanya martabak. Kita tahu tuh kacang tuh halal, tepung halal, gula halal, mentega halal, coklat halal. Diaduk jadi satu, namanya martabak. Maka martabak tuh hukumnya halal. Dari mana? Iya, dari isinya. Dari isinya barang-barang halal. Begitu haul. Apa tuh haul? Haul tuh haflatun tastamilu ala khamsi mahasina islamiyatin tuf'alu ba'da mautil mar'il muslimi inda mururi sanatin ba'da sanatin. Haul itu satu acara yang dibuat, yang di dalamnya ada 5 perilaku utama yang islami, yang dituntun oleh Nabi, yang dibuat ketika seorang muslim telah wafat berlalu setahun demi setahun. Kayak orang tua kita Haji Asmali ke-33, Haji Mardani ke-24, Ibunda Haji Mu'inah ke-19. Ini berlalu. Ini namanya haul. Mana 5 perilaku utamanya? Di dalamnya ada qiraatul Quran, baca Quran, baca Yasin, baca Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, awal Baqarah, tengah akhir. Itu namanya qiraatul. Di dalamnya ada qiraatul adhkari syarifah, baca la ilaha illallah, baca tasbih, baca sholawat. Bahkan maulid udah belum?
buta. Itu di dalam. Di dalamnya ada qiraatut doa, baca doa wahbah orang kita sebut, doa roah. Di dalamnya ada sedekah. Di dalamnya ada silaturahim. Ada 5. Dalamnya apatah lagi ada pengajian. 5. Ada baca Quran, baca zikir, la ilaha illallah, tasbih, sholawat, baca doa, sedekah, silaturahim. Ini namanya komposisi isi. Isi ini yang kita bedah. Jangan judul. Baca Quran, ajaran Nabi bukan? Hah? Ajaran Nabi bukan? Halo, kedengeran gak sih? Ajaran Nabi bukan ya? Ajaran Nabi. Baca Quran, ajaran Nabi. Baca la ilaha illallah, ajaran Nabi bukan? Hah? Ajaran Nabi. Baca sholawat, ajaran Nabi bukan? Silaturahim, ajaran Nabi bukan? Sedekah, ajaran Nabi bukan? Nah, ini diaduk nih, muani. Jadi satu dalam satu panci, namanya namanya haul. Martabak lagi. Oh, udah lapar. Saya tutup nih. Ajaran Nabi bukan? Ya. Ajaran Nabi. Dari mana? Dari isinya. Gitu, dari isinya. Martabak isinya ada tepung halal, gula halal, kacang halal, mentega halal, coklat halal. Maka yang halal kumpul sama dengan halal, begitu isi. Haul begitu, haul. Baca Quran sama dengan ajaran Nabi. Baca la ilaha illallah sama dengan ajaran Nabi. Baca sholawat sama dengan ajaran Nabi. Baca tasbih sama dengan doa, sama dengan silaturahim, sama dengan ajaran Nabi. Sedekah sama dengan diaduk jadi satu, namanya komplit. Namanya haul. Maka haul itu sama dengan martabak, sama dengan ajaran Nabi. Bukan dari judul. Mau judul mau apa kek? Kayak nasi kucing. Penjudul isinya nasi halal. Terserah mau judul. Ada depan Pondok Cabe itu rame banget, sambil setan. Halal apa haram? Hah? Setan. Halal apa haram? Lah halal judul doang. Mau judul mau haul ke, judul mengenang jasa orang tua, terserah. Mau judulnya baktinya anak sama orang tua, terserah judul. Yang penting isinya tuh ajaran Rasulullah. Nabi yang nyuruh, itu namanya haul. Namanya Rasul yang nyuruh, Nabi yang disuruh oleh agama ngadain haul sebagai ingat kebaikan-kebaikan orang yang telah berbuat baik sama kita. Lah anjing aja, anjing 3 bulan dikasih makan pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, 3 bulan kasih makan. Kira-kira nurut nggak yang ngasih makan? Nurut lah. Kita dikasih makan sama bapaknya kita berapa bulan? 2 bertahun-tahun. Kudunya kita nurut sama bapak amannya. Ingat kebaikan bapak amannya. Meski sudah nggak ada di alam dunia, hubungan antara anak dan orang tua tidak putus, tidak boleh berhenti. Ini hal yang paling penting sebagai bentuk kesyukuran pada nikmat ijad sababi. Ini yang paling penting. Tapi ada kue, ya kudu dimakan kuenya. Dimakan aja.
Kalau saya temenin makannya kan saya kagak ngomong ya kan. Enggak apa-apa. Ini yang paling penting haul. Nah, berbicara manfaat haul ini saudara ada dua manfaat. Jadi lihadzal mahdhar faidatan. Pada majelis haul ini ada dua manfaat. Faidatun ta'udu ilal hadirin. Satu manfaat yang kembali kepada kita yang hadir. Faidatun ukhra ta'udu ila sahibil haul. Kedua, manfaat yang kembali kepada yang kita haulin. Kita yang hadir ada dua. Satu, keluarga yang ngadain haul. Kedua adalah jiran, handai taulan yang hadir di majelis haul. Bagi kita bersama yang hadir di majelis haul, manfaatnya banyak. Satu, silaturahim. Yang tadinya nggak ketemu sama Kong Dadang, ketemu gara-gara haul. Begitu. Itu orang diusir dari Gandaria. Bener nggak? Gandaria kan ya? Iya Gandaria, Dadang. Nah saya lama nggak ketemu, lo ada dia, jadi kan ketemu. Hah? Oh iya, begitu. Kalau ketemu saya ngajaknya ngaji aja Pak. Iya, ngaji tuh ngatur biji, beteng, kuda, ayo ngaji begitu. Iya. Oh iya, ngaji yuk kata ngaji. Ayo ngaji kata kita. Dia dibawa papan ngajinya buat kitab, bata bin, bata mobil. Begitu. Saudara sekalian, manfaat haul satu silaturahim. Yang tadinya kita nggak ketemu sama para tetangga, sama kawan, jadi ketemu. Alhamdulillah. Ponakan sama ponakan nggak ketemu gara-gara ada haul, jadi ketemu. Silaturahim itu ajaran Rasulullah. Ini yang paling penting. Kedua, bagi keluarga manfaatnya banyak. Kata Imam Abi Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil maisha tarkadu'an lil walidain. Sepakat semua sahabat-sahabat Rasulullah yang berjumlah 124.000 orang bahwa di antara seretnya jalan rezeki kita kurang bikin acara haul buat orang tua, kurang kita kirim doa buat ayah bunda. Ini rezeki kita jadi seret. Kalau orang kurang kirim doa sama orang tua, akan kena banyak penyakit. Penyakit yang terbesar kena tekanan dana rendah. Apaan? Tekanan dana rendah. Itu kalau udah kena tekanan dana rendah, timbulnya darah tinggi, uring-uringan. Bener nggak? Begitu, uring-uringan. Biasanya ke masjid mancing aja, gue lagi puyeng. Itu anak hadroh, apalagi bukan yang hadroh. Itu begitu. Di sini duduknya di sini. Geser sini. Ini kalau minta diterusin geser sini. Kalau enggak saya tutup siang. Dalam ada bagaimana nggak bagus, boleh tanya sama Bang Dadang. Ya Zainuddin rahimahullah rahimahullah, kalau hujan tutup karena ilmu kurang bagus gitu. Jadi geser. Sini. Depan sini aja enggak apa-apa. Enggak digetok enggak. Sini. Iya, sini. Alatnya iya, sini. Dengar enggak ini speaker ini? Dengar enggak? Kedengeran enggak? Bangun. Sini. Masih luas. Jadi manfaat kita haul buat keluarga akan mendatangkan rezeki banyak. Yakini oleh keluarga besarnya, uang yang diinfakkan buat haul Allah bakal ganti berlipat-lipat ganda. Beneran.
Saya ambil contoh yang gampang aja dah, yang gampang. Kambing, ini biar ngerti. Ada binatang namanya anjing, ada binatang namanya kambing. Anjing itu anaknya banyak, tuh anjing, tapi nggak pernah dipotong. Nggak ada tuh maulid kebuli anjing, nggak ada. Akekah anjing nggak ada, nggak pernah dipotong. Kambing anaknya dikit, 2, 3, udah paling banyak lah 3. Udah 3 dipotongin mulu. Bayi lahir potong, laki-laki 2 ekor. Idul Adha dipotong. Di Masjid Nurul Huda aja yang paling banyak antara kambing sama sapi, banyak mana? Kambing dipotongin terus. Udah anaknya dikit dipotong. Begitu. Anjing anaknya banyak, ora pernah dipotong. Kalau pakai akal, kudunya di Jagataraya ini yang paling banyak. Kudunya yang paling banyak anjing. Kenapa? Anaknya banyak, ora pernah dipotong. Tapi faktanya yang paling banyak kambing, padahal dipotongin terus. Kambing isyarat sama kita, hai manusia, berbagilah. Dengan berbagi mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Maka dengan kita mengeluarkan sedikit harta buat ayah bunda kita, kakek nenek kita, akan mendatangkan keberlimpahan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin uang yang digunakan buat acara haul, Allah bakal ganti berlipat-lipat ganda. Itu begitu. Tapi kita nggak punya kayak orang-orang limpahnya. Sederhana aja, agama nggak paksa. Ajaran Islam ringan. Wa nuyassiruka lil yusra. Mudah Islam ajarannya. Banjir, kasihan. Sini aja nih. Ya, pulang kuenya belum. Berkatnya. Jangan nambah. Udah belum ya? Belum. Ini kasihan yang di luar, pantatnya pada basah. Kita baca-baca ayat. Siang ini hujan, jalanannya. Udah aja ya. Bentar saya lanjutin besok lusa. Manfaat haul buat yang meninggal. Begitu. Bagaimana cara kita jadi anak yang benar dalam Islam? Yang diatur lain kesempatan aja. Kasihan hujan. Begitu. Nggak tega saya berbicara. Dikit-dikit geser. Ngeri. Aman. Seanak-anak nih ngompol. Katanya hujan. Padahal ngompol dia. Tuh basah tuh mantapnya. Yang disalahin hujan. Saudara, haul manfaat kepada yang meninggal banyak. Al-Quran pada surat Hasyr dijelaskan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, maknanya para tabi'in yang datang sesudah sahabat, akhlak baiknya selalu mendoakan pendahulu. Begitu anak-anak yang baik selalu mendoakan pendahulu, ayah bunda kakek nenek. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dari sini ulama mengatakan i'lam anna du'a al ahya nafi'un lil amwat. Ketahuilah bahwa doa si hidup amat sangat manfaat buat si mati. Kita mendoakan ini luar biasa. Almarhum almarhumah yang kita adakan haul girang setengah mati sama keluarga besar Sebul Bait, senang punya anak yang gak lupa sama orang tua. Begitu. Apatah lagi kita orang Betawi. Begitu. Rumah yang kita tempatin dari orang tua, tapi dapat beli sih kan hasil jual tanah orang tua, kita beli kan begitu. Benar enggak? Jadi orang tua nggak lepas berkah dari mereka, limpahannya sama kita. Dan ini kenikmatan deh dong. Maka wajarlah kita kudu ingat jasa orang tua. Dan ini manfaat besar buat kita bersama. Sehingga harapan kami dengan hujan yang ada, kita kudu berubah mindset kita.
Yang tadinya pikiran kita kotor, kurang baik sama orang tua, hadir di majelis awal pulang, kudu kita bening, kudu kita ziarahi kuburan orang tua kalau dekat. Jangan nggak kita ziarahi, sebab ini penting di dalam hidup dan kehidupan kita agar supaya hidup kita lebih barokah. Mungkin sekelumit inilah, lain kesempatan kita bicara panjang, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan keluarga besar Rusdamin yang mengadakan hal ini Allah berikan barokah hidupnya, rezekinya makin barakah, keluarganya makin barakah, anak keturunannya barakah, apa yang dihajatinya mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum almarhumah Bapak Haji Asmali dan juga Ibunda Haja Muinah dan Haji Mardani, mudah-mudahan kuburnya menjadi taman surga. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya. Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa ta'awat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-'alil qadri al-'azimil jah. Salatan taj'aluna biha wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-mahabbah li Rasulillah zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha wa iyyahum bi zumratis salihin fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innana jami'an qad ijtama'na fi hadzal majlisil mubarak, majlisil haul, majlisil birri wal ihsan minal walad ilal walid. Nas'aluka ya Allah, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswad, ya kashifal kurbat, ya dafi'al baliyat, ya rafi'ad darajat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, la tada'lana dambat min majlisina hadha illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala jahilan illa 'allamta, wala nasiyan illa dhakarta, wala faqiran illa agnaita, wala madinan illa addaita, wala maridan illa syafaita, wala habiban illa hafidta, wala aduwan illa dammarta wa kasabta wa kabbarta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi barakati man ahdainahum minal aba'i wal ummahat nas'aluka ya Allah iqdi lanal hajat wa yassir alaina al umur wal halat waghfir lana dzunub wal khati'at ya sami'al aswad birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.